Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu Discipleship Through Relationship, yang akan dibawakan oleh Pak Johan Setiawan. Beliau saat ini menjabat sebagai dosen teologi praktika dan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan di STT Bandung. Nah, sebelum melayani dalam tim pengembalaan di GKI Singapura dan juga pernah menjabat sebagai direktur operasional Yayasan Gloria Yogyakarta. Bersama dengan rekan-rekan merancang kurikulum pemuritan Cambium dan merilis penerbitan media literatur Katalis. Kemudian latar belakang pendidikannya, sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, dan kemudian mengambil Master of Christian Ministry dari Discipleship Training Center di Singapura. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan Master of Theology di Sekolah STTB Bandung. Ya, demikian perkenalan singkat dari pembicara kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dibawakan oleh Pak Johan Setiawan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau kumpulkan kami, setiap daripada pemimpin kelompok kecil, anggota kelompok kecil, dan setiap daripada kami pribadi-pribadi yang ingin mengerti lebih dalam lagi mengenai pemuritan. Kiranya melalui waktu ini, melalui firman-Mu, melalui pengupasan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Tuhan pakai sehingga pemahaman kami mengenai pemuritan semakin diperluas dan diperdalam. Dan Tuhan, kiranya dari awal hingga akhir, baik jaringan, bisa berjalan dengan lancar semuanya. Dan khususnya kami membawa pembicara kami, Tuhan yang terus pakai dengan luar biasa untuk memberkati kami malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, waktu akan saya berikan kepada Pak Johan Setiawan untuk membawakan materi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucap syukur pada Tuhan boleh punya kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu meskipun melalui Zoom ya. Beberapa saya sudah kenal, banyak yang belum kenal begitu ya. Dan saya mendengar dari jauh tentang gerakan pemuritan yang sedang terjadi di GKBC, dan saya mengucap syukur untuk kesempatan boleh berbagian di dalam apa yang sedang Bapak Ibu perjuangkan di sana. Ya. Kalau boleh tahu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang saat ini belum masuk di dalam kelompok kecil, di dalam kelompok pemuritan? Boleh kasih tanda reaction, entah tangan atau jempol atau apapun, supaya saya bisa tahu berapa banyak yang sudah, berapa banyak yang belum. Yang belum dulu aja, karena yang sudah mayoritas ya. Yang belum boleh saya tahu, kasih tanda reaction. Oke, nggak apa-apa. Belum ikut tidak berdosa ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke, ya ada 3 screen ya. Ya tidak terlalu banyak dari Bapak Ibu sekalian. Saya berharap percakapan kita malam hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang apa itu pemuritan di dalam kelompok kecil, dan jika waktunya memungkinkan, nanti rekan-rekan bisa mulai mempertimbangkannya untuk ikut juga di dalam kegerakan yang sedang dilakukan di dalam pembinaan di GKBC ini ya. Ya, saya akan memulai share screen saya untuk materi hari ini. Buka, ya. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah Discipleship Through Relationship. Pemuritan melalui relasi. Ya, kita tahu bahwa di dalam pemuritan ada beberapa hal yang esensial yang tidak boleh tidak ada untuk membuat sebuah kelompok menjadi kelompok yang disebut sebagai kelompok pemuritan. Karena ada banyak kelompok-kelompok yang tidak bisa disebut sebagai kelompok pemuritan. Kelompok kecilnya ada, tetapi kelompok itu bukan kelompok pemuritan, lebih hanya kelompok kecil saja. Nah, ada hal-hal yang membedakan kelompok kecil yang pemuritan dengan yang bukan pemuritan. Salah satu diantaranya adalah relationship ini. Terjadinya hubungan yang mendalam satu sama lain di dalam kelompok itu.
Kalau kelompok itu tidak memiliki hubungan yang mendalam satu sama lain, terbangunnya persahabatan rohani satu sama lain, maka kelompok itu belum betul-betul menjadi kelompok pemuritan. Karena ciri-ciri pemuritan adalah adanya persahabatan rohani yang mendalam antara anggotanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian awal di publikasi Bapak Ibu menjumpai kata-kata ini ya. Hal esensial dalam pemuritan adalah adanya relasi antar pribadi yang mendalam, bukan sekedar aktivitas permukaan. Tetapi yang namanya hubungan, apalagi hubungan yang mendalam, tidak akan terjadi dengan sendirinya. Hubungan yang mendalam itu harus dibangun. Nah, apa yang harus dibangun? Bagaimana cara membangunnya? Apa teladan-teladan dan standar Alkitabnya? Itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan melihat bagaimana Alkitab memberikan teladan tentang pemuritan melalui hubungan ini, dan ketika kita belajar nanti, saya berharap ini bukan hanya menambah pengetahuan kita, baik sebagai anggota maupun sebagai pembimbing, ini boleh menjadi sesuatu yang kita perjuangkan di dalam kelompok kita masing-masing. Saya berharap percakapan kita hari ini, malam hari ini, bisa menyegarkan apa yang selama ini sedang terjadi di dalam kelompok kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas topik ini dari satu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini ditulis oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kalau kita belajar dari Paulus, kita belajar tentang teologianya, belajar tentang doktrinnya. Tetapi kali ini kita akan belajar dari Paulus bukan tentang doktrin atau teologianya, kita akan belajar tentang metodenya, bagaimana Paulus melakukan pelayanan. Kita akan mencoba menyelami dari surat Paulus ini, apa yang Paulus pikirkan ketika dia melayani di satu tempat. Apa yang Paulus rencanakan, apa yang Paulus rasakan, apa yang Paulus kerjakan di dalam pelayanannya. Dan kita akan belajar dari ungkapan-ungkapan personal Paulus dalam surat 1 Tesalonika ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana sih rasanya berada dalam satu jemaat di mana Paulus itu melayani dan memuridkan, ya. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana Paulus membangun relasi di dalam pemuritan, dan kita belajar daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita belajar prinsip-prinsip pemuritan melalui hubungan yang Paulus lakukan, untuk bisa menyelami lebih kontekstual, kita perlu melihat bagaimana latar belakang surat 1 Tesalonika ini ditulis. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus pada waktu itu melakukan perjalanan misi yang kedua dari Antiokhia. Yang pertama dia kemudian kembali ke Antiokhia, yang kedua dia melakukan perjalanan kedua. Dia mengunjungi gereja-gereja yang sudah didirikannya di daerah Galatia, di daerah Pisidia dan seterusnya. Terus melakukan perjalanan sampai ke satu tempat, singkat cerita Paulus sampai di Troas. Waktu itu Paulus merencanakan akan melanjutkan perjalanannya ke Asia Kecil, jadi tidak perlu menyeberang lautan, masih ada di daratan situ. Tetapi Roh Tuhan mencegahnya, dan pada satu malam dia tidur dan dia bermimpi ada orang dari Makedonia. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada Troas, ada di sini, dan Makedonia ada di seberang sana. Makedonia itu satu provinsi yang besar. Troas adalah kota pelabuhan di ujung Misia ini ya. Dan di sana Paulus mendapat penglihatan di dalam mimpinya itu ada orang Makedonia yang berkata, menyeberanglah kemari, tolonglah kami, begitu. Kemudian Paulus memutuskan untuk mengikuti visi itu, tidak jadi ke Asia Kecil, dia menyeberang ke daerah Makedonia. Dia mampir di daerah pantai di Neapolis dan kota-kota sekitarnya. Akhirnya dia pergi ke kota besar, kota Filipi di situ. Dan kita tahu ya kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul, Paulus dipenjara di sana, kepala penjara bertobat dan seterusnya. Nah, karena ada political unrest pada saat itu, ada kegemparan, Paulus harus melarikan diri ke Tesalonika. Jadi perjalanan Paulus ke Tesalonika itu dalam konteks dia harus lari, harus pergi dari Filipi, dia masuk ke Tesalonika. Dan di kota Tesalonika ini Paulus melayani sekian lama, dan terjadi huru-hara lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Paulus melayani di sana, orang-orang Yahudi bertobat dan orang-orang yang tadinya penyembah berhala bertobat, orang-orang Yunani, dan mereka berkumpul dalam gereja di dalam gereja baru yang Paulus mulai. Nah, orang-orang Yahudi merasa iri hati
Dan mereka dikatakan dalam Kisah Rasul 17 berkumpul dengan para preman-preman pasar begitu ya, yang gerombolan-gerombolan itu membuat kekacauan. Kemudian mereka menghadap pemerintah, bilang bahwa ini ada orang yang mau bikin kacau. Dia bilang bahwa Yesus adalah raja, dan itu bertentangan dengan apa yang ditekankan oleh kekaisaran Roma, di mana ada emperor worship ya. Kaisar adalah rajanya, kaisar adalah tuhannya, anak Tuhan itu adalah kaisar. Tetapi ini ada Paulus yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan polisi pemerintah. Ini sebenarnya suatu persekongkolan yang aneh ya, antara orang-orang Yahudi, preman-preman pasar, kemudian juga pemerintah yang kafir begitu ya. Tetapi tiga aliansi ini bukankah yang sering kita temukan juga ya di dalam kondisi politik Indonesia ya. Ada pemuka-pemuka agama, ada orang-orang yang mau bikin onar begitu ya dengan pemerintah begitu ya. Itu terjadi bahkan di dalam konteks pelayanan Paulus. Jadi Paulus pada waktu itu dicari, kemudian Paulus menginap di rumah Yason, Yasonnya diinterogasi begitu. Kemudian Paulus diberitahu, kamu pergi saja dari sini karena situasinya gawat. Jadi Paulus harus meninggalkan kota Tesalonika dengan diam-diam, dengan buru-buru saat itu. Tesalonika ini adalah ibu kota dari wilayah Makedonia. Kalau tadi kita lihat Makedonia ini satu wilayah yang besar sekali, ibu kotanya adalah Tesalonika. Satu kota yang sangat penting bagi perdagangan, bagi politik, pemerintahan, dan militer. Jadi apa yang terjadi di sana itu mereka berusaha supaya terjadi stabilitas. Jadi peristiwa-peristiwa semacam ini akan ditindak tegas oleh pemerintah. Paulus lari ke kota Berea. Di Berea Paulus kemudian melayani, tetapi orang-orang Tesalonika mendapat bocoran Paulus pergi ke Berea, mereka kejar Paulus di Berea. Kemudian dari Berea Paulus harus melarikan diri lagi ke kota Athena. Kali ini rada jauh. Kalau Tesalonika Berea nggak terlalu jauh. Terus pergi ke Athena di situ. Nah, inilah latar belakang apa yang terjadi sehingga Paulus menulis surat 1 Tesalonika yang akan kita pelajari bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam surat ini ada banyak sekali ungkapan hati Paulus yang sangat mendalam kepada jemaat di Tesalonika. Kita hari ini akan belajar tentang discipleship through relationship. Maka kita perlu menyelami isi hati Paulus kepada orang-orang yang dilayaninya, khususnya di Tesalonika ini. Kita melihat salah satunya dari 1 Tesalonika 2 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, ya seketika harus segera pergi terpisah, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ini bahasanya Paulus ya. Saya nggak bisa lihat kamu jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar aku telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi Paulus tahu meskipun ini berbahaya bagi dia harus segera lari, tetapi dia juga tetap berusaha untuk datang ke sana. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Paulus bilang begitu. Tetapi iblis telah mencegah kami. Mungkin sangat berbahaya bagi dia dan sebagainya sehingga dia tidak bisa masuk ke Tesalonika lagi. Bukankah ini situasi yang mirip-mirip dengan kita pada masa pandemi ya? Kita ingin bisa ada dalam kelompok pemuritan, bertemu muka begitu ya. Tetapi karena kita harus menjaga jarak sosial begitu ya, jaga jarak fisik, kita nggak bisa bertemu. Paulus demikian juga, ini lockdown versi Paulus ya. Paulus nggak bisa masuk ke kota Tesalonika. Tesalonika di lock untuk Paulus. Paulus sangat merindukan mereka. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Rindu sekali ingin menjenguk dia. Nah, pasal 3 ayat 1 sampai 3 kita menyelami hati Paulus ya. Kami tidak dapat tahan lagi ya. Kalau orang Singapura bilang cannot tahan lah begitu ya. Nggak bisa tahan lagi. Nggak bisa tahan kenapa? Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Jadi waktu mereka dari Tesalonika pergi ke Berea, dari Berea lari ke Athena, cukup jauh di sana dari Tesalonika.
Kemudian Paulus terus gelisah tentang, aduh ini bagaimana jemaat ini. Dan kegelisahan Paulus sangat beralasan ya. Karena jemaat ini adalah jemaat yang baru. Jemaat orang Yahudi yang baru percaya maupun orang-orang Yunani yang baru percaya. Semula orang-orang Yunani ini penyembah-penyembah berhala. Mereka baru diajar hal-hal dasar di dalam kekristenan mereka, di dalam pemahaman-pemahaman yang baru, di dalam kelahiran baru mereka. Tetapi mereka harus berhadapan dengan pemuka-pemuka agama, mereka harus berhadapan dengan preman-preman pasar, mereka harus berhadapan dengan pemerintah dan mengalami penganiayaan. Penganiayaan yang membuat Paulus tidak bisa kembali ke sana. Paulus sangat gelisah dengan kondisi ini dan Paulus merasa saya tidak tahan lagi, saya nggak bisa datang ke sana, tetapi saya perlu mengutus Timotius. Timotius diutus ke sana, kata Paulus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, kita perhatikan pilihan-pilihan kata Paulus ya. Sana, jauh di mata, tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar berusaha menjenguk. Tidak tahan lagi. Paulus kelihatan baper sekali ya, bahwa perasaannya sangat bermain di sini. Paulus sangat mengasihi mereka, sangat memikirkan orang-orang Tesalonika yang dia layani tetapi belum selesai di mana dia harus pergi. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi ceritanya si Timotius ini diutus oleh Paulus ke Athena. Pasal 3 ayat 6-8, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, jadi rupanya surat 1 Tesalonika ini ditulis sesudah Timotius itu yang diutus pergi dari Athena pergi ke Tesalonika, kembali lagi bertemu dengan Paulus. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Jadi Paulus senang sekali mendengar kabar tentang iman dan kasih orang-orang Tesalonika ini dari laporan pandangan mata Timotius yang diutus ke sana. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini Timotius datang mengunjungi jemaat di sana. Bagaimana kabarnya? Ya, kami tetap teguh, kami kuat di dalam Tuhan, begitu ya. Meskipun ada yang diperban, begitu ya, mungkin dikena pukul dan macam-macam begitu ya. Dan mereka merindukan Paulus begitu. Dan berita inilah yang dibawa pulang oleh Timotius kepada Paulus. Nah, dikatakan di sini setelah mendengar berita itu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Mendengar apa yang terjadi di sana, Paulus sangat terhibur. Waduh, mereka itu tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap teguh di dalam iman. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Ini bukan berarti Paulus sebelumnya sudah mati begitu ya, kemudian ini hidup kembali. Ini adalah ungkapan yang sangat mendalam dari Paulus. Ini rasanya sangat memikirkan, sangat khawatir, sangat gelisah tentang apa yang terjadi di antara orang-orang Tesalonika ini. Setelah mendengar kabar ini, ini seperti sekarang kami seperti hidup kembali. Kembali disegarkan dengan kabar ini. Kita bisa mengintip dari kata-kata Paulus ini tentang apa yang ada dalam hatinya. Kita melihat bahwa Paulus sangat mengasihi jemaat yang dia layaninya, orang-orang yang dimuridkannya. Dari Athena, Paulus pergi ke Korintus. Di Athena cuma sebentar saja, tidak lama. Yang lama Paulus di Korintus sekitar 1,5 tahun. Jadi kemungkinan besar surat 1 Tesalonika ini ditulis dari Korintus setelah Timotius pergi dari Athena ke Tesalonika dan kembali bertemu Paulus, tapi ketemunya bukan di Athena, di Korintus. Dari Korintus surat ini ditulis. Dan kalau benar kronologi ini, maka surat 1 Korintus ditulis sekitar tahun 50-an. 50, 51 dan sekitar itu. Jadi tidak nyampe 20 tahun dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini membuat 1 Tesalonika menjadi salah satu surat yang dipercaya sebagai surat yang pertama yang ada dalam kanon Alkitab kita. Surat Paulus yang pertama dalam kanon Alkitab, mendahului surat-surat yang lain. Nah, ini adalah gambaran tentang
apa yang terjadi di jemaat Tesalonika pada saat itu dan bagaimana respon hati Paulus karena dia mengasihinya. Menurut laporan Timotius yang pulang dari Tesalonika, berita yang dibawanya adalah orang-orang Tesalonika ini adalah orang-orang yang selalu mengingat pekerjaan imannya, usaha kasihnya, dan ketekunan pengharapannya kepada Tuhan dan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Jadi iman, pengharapan, dan kasih ya. Iman, kasih, dan pengharapan. Mereka adalah orang-orang yang punya iman yang teguh, tetapi bukan hanya iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Mereka memberitakan imannya kepada orang lain. Mereka memiliki kasih yang dalam satu sama lain. Dan kasih itu mereka terus bergerak, terus melayani orang lain. Melayani jemaat dan melayani orang-orang lain. Mereka di tengah penganiayaan, mereka punya pengharapan yang teguh. Inilah buah-buah dari kedewasaan rohani yang Paulus dengar terhadap apa yang terjadi di jemaat Tesalonika yang membesarkan hatinya. Dari beberapa bagian surat 1 Tesalonika kita bisa melihat lagi tentang apa yang terjadi di sana sebetulnya. Pasal 4, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan. Jadi di surat-surat yang lain, Paulus sampai harus menegur jemaat. Misalnya jemaat di Korintus ditegur karena perselisihan di antara mereka, ada geng-geng, ada kelompok-kelompok. Tetapi kepada jemaat Tesalonika, saya tidak perlu mengajar tentang kasih persaudaraan kepada kamu karena kamu sudah melakukannya. Hal itu memang telah kamu turuti. Seperti yang kamu lakukan itu berkali-kali muncul di dalam jemaat Tesalonika. Kita melihat jemaat Tesalonika bukan hanya orang yang belajar firman saja, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga Paulus tinggal mendorong terus bertumbuh dalam kekudusan, terus bertumbuh dalam kasih, terus bertumbuh dalam pengharapan. Hal-hal yang sudah ada di jemaat itu. Bukankah ini sesuatu yang menggembirakan sekali? Bayangkan Paulus dalam situasinya mendengar semuanya ini. Aku seperti orang yang hidup kembali. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu dampak yang luar biasa bukan hanya pada spiritualitas pribadi mereka atau spiritualitas jemaat mereka, tetapi Paulus mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Pasal 1 ayat 7-8 mengatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan, orang-orang Tesalonika ini telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiap kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa lagi tentang hal itu. Jadi Paulus berkata, kita seperti udah kehabisan tempat untuk bekerja di sana. Saya nggak perlu menceritakan lagi tentang hal-hal ini karena orang-orang sudah mendengar, sudah tahu, dan tahunya dari jemaat di Tesalonika. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua tempat yang disebutkan tadi, Makedonia, ini ada di atas di sini, Akhaya ada di sini, Korintus, Athena itu termasuk dalam provinsi Akhaya, Makedonia ada yang di wilayah yang sangat luas di sini. Seberapa luasnya? Mari kita bayangkan begini. Ini ada Pulau Kios ya di dekat Efesus. Bapak Ibu bisa melihat Pulau Kios di sini. Ini Pulau Kios ini luasnya kurang lebih mirip dengan Singapura. Ya, Pulau Kios ini. Nah, kalau begitu Makedonia dan Akhaya bisa bayangkan itu seberapa besarnya, seberapa luasnya. Ini bayangkan ini mungkin adalah mungkin sekitar setengah bagian Sumatera, mungkin seperti itu kalau Makedonia diteruskan sampai ke atas, plus Akhaya, dan dikatakan bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di tempat-tempat lain telah tersiar kabar tentang iman. Mereka adalah orang-orang yang misioner, orang-orang yang tidak menahan iman dan kepercayaan bagi diri mereka sendiri, tapi mereka terus bergerak, terus menyatakan, terus bersaksi kepada orang-orang lain untuk mendengar Injil juga. Ini yang terjadi di jemaat Tesalonika. Pertanyaannya, kenapa jemaat yang demikian bisa menjadi sangat hidup, sangat bergairah, sangat bergerak, padahal ini jemaat yang bukan jemaat yang sudah lama sekali. Ya, tentu saja di dalam kedaulatan Allah, Roh Kudus berkarya, dan tetapi ada bagian-bagian di mana Roh Kudus memakai manusia, memakai Paulus ketika Paulus melayani mereka di sana, sehingga menghasilkan hasil yang demikian. Apa yang Paulus lakukan, itu yang akan kita pelajari secara khusus pada malam hari ini. Discipleship through relationship. Ya. Paulus
berelasi sangat dalam kepada orang-orang yang dia layani di Tesalonika. Dia menggambarkannya di dalam beberapa gambaran yang sangat menarik ini. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-8, Paulus menuliskan demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi Paulus mengibaratkan dirinya itu seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Itulah relasi yang Paulus jalin dengan jemaat di Tesalonika. Dan kita melihat bagaimana jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang dewasa dan misioner. Kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Kita melihat betapa Paulus sangat mengasihi mereka, betapa Paulus sangat gelisah terhadap mereka, betapa Paulus sangat merindukan untuk berjumpa dengan mereka. Kita melihat itu dalam surat-suratnya. Kita tahu Paulus sangat menyayangi mereka. Kasih sayang besar akan kamu. Kami bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah relationship yang Paulus bangun kepada orang-orang yang dia layani di Tesalonika. Paulus memuridkan mereka dan memuridkannya melalui relasi seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya, ada dua ciri-ciri di sini dalam ayat ini. Ada kasih sayang yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu membaca buku tulisan John Piper, ada satu bukunya judulnya Brothers, You Are Not Professionals. Buku itu mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita sebagai orang-orang yang membimbing orang lain dalam pemuridan, kita itu bukan sekedar profesional. Profesional itu adalah orang yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab, saya dikasih tugas, saya mengerjakan tugas saya dengan baik, saya akan belajar bagaimana cara memimpin kelompok dengan baik, menyampaikan firman dengan baik, memimpin dinamika kelompok dengan bertanggung jawab. Bukan hanya itu, bukan hanya profesionals. Tetapi lebih daripada profesionals, kita memimpin, kita membimbing orang lain dengan kasih sayang yang besar. Kita berharap di dalam kelompok kita terjadi persahabatan rohani antar anggota kelompoknya dan juga dengan kita. Tetapi ini harus dimulai dari satu tempat, yaitu pembimbingnya memulai dengan kasih sayang yang besar kepada setiap anggotanya. Ini bukan sekedar tanggung jawab yang dia ambil, tetapi ini adalah demonstrasi kasih yang dia mau lakukan kepada orang-orang yang dipercayakan kepada dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang dinyatakan di sini bukan hanya kasih sayang besar, tetapi dia membagi hidup. Bukan hanya rela membagi Injil Allah, tetapi kami juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu. Apa yang dimaksud dengan membagi hidup? Selain Paulus mengasihi orang-orang yang dilayani, Paulus juga berbagi hidup dengan mereka. Ada satu ungkapan begini, mungkin ini ungkapan yang sudah sangat terkenal ya, kita mungkin sudah mendengarnya berkali-kali. Community is not just about being together, is about doing life together. Berbagi hidup adalah doing life together ini. Apa yang dimaksud dengan doing life together yang bukan being together? Being together itu artinya apa? Artinya kita hadir bersama-sama. Kita bisa hadir bersama-sama dalam kelompok kecil. Ya, kita bertemu seminggu sekali, kita being together. Tetapi the fact that we are being together itu tidak menjamin bahwa kita doing life together. Doing life together itu apa? Doing life together adalah menjalani hidup bersama-sama, berbagi hidup. Kita berbagi lika-liku kehidupan, suka duka, naik turun, jatuh bangun kehidupan. Apa yang menjadi kesusahan saya menjadi kesusahan sahabat-sahabat rohani saya dalam kelompok kecil. Apa yang menjadi sukacita saya menjadi sukacita sahabat-sahabat rohani saya. Demikian juga sebaliknya. Apa yang menjadi kesusahan mereka dan kesukaan mereka menjadi kesusahan dan kesukaan saya. Itu namanya doing life together. Itu namanya berbagi hidup. Jadi di dalam sebuah kelompok pemuridan, di dalam kalau kita melihat mengacu pada pelayanan Paulus, Paulus mengasihi orang-orang yang dilayani dengan kasih sayang besar. Mereka saling mengasihi satu sama lain juga. Dan Paulus berbagi hidup dengan mereka, doing life together. Jadi terjadi relasi yang mendalam, bukan sekedar relasi yang sekedar permukaan. Dalam buku Discipleship,
yang menceritakan tentang 5 perubahan yang perlu dimiliki oleh setiap orang untuk sungguh-sungguh memuridkan, ada salah satu shift, salah satu perubahan yang harus terjadi adalah from activity to relationship. Saya kutipkan demikian. Lebih daripada sekedar kelas dan khotbah, pemuritan harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama. Kelas dan khotbah bisa satu orang berbicara, semua orang mendengar. Kelas, khotbah begitu. Tetapi persahabatan dan waktu bersama itu artinya masing-masing orang di dalamnya saling berelasi, saling bercerita, saling membuka diri, saling mendengarkan, saling menegur, saling menolong satu sama lain. Terjadi persahabatan dan waktu bersama. Bukan hanya berkumpul untuk mendengarkan ada satu orang yang menjadi narasumber dan seterusnya. Yang kita lakukan sekarang di Zoom room ini adalah being together. Meskipun tempatnya jauh-jauh, kita dalam satu Zoom room begitu ya. Kita tidak sedang doing life together. Doing life together ini sesuatu yang mestinya terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil pemuritan, persahabatan, waktu bersama yang dilewatkan. Untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi yang permukaan menjadi hubungan yang mendalam, deep relationship dan accountable. Kalau kita mau menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, dan seperti yang Paulus lakukan, bukan hanya Yesus, tapi Paulus juga. Sebagai ibu, Paulus berdoa, dan kalau kita melihat doa-doa Paulus di dalam surat 1 Korintus, cukup banyak doa-doa Paulus yang Paulus tuliskan di dalam surat 1 Korintus ini, kita akan bisa merasakan doa-doa seorang ibu kepada anak-anaknya. Seorang ibu rohani kepada anak-anaknya. Dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat. Ini Paulus sebagai yang dia katakan sebagai aku seperti ibu mengasihi kamu. Dia selalu mengingat mereka. Menyebut mereka, nama-nama mereka dalam doa-doa Paulus. Ayat 13, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Setiap kemajuan yang terjadi dalam jemaat, itu menjadi ucapan syukur yang personal bagi Paulus. Ayat 10, pasal 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka. Inilah doa seorang ibu. Doa yang penuh dengan kasih. Doa yang berbagi hidup. Bersukacita dengan hal-hal yang terjadi dari orang-orang yang dilayaninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gambaran tentang bagaimana Paulus membangun relasi dalam pemuritan dengan jemaat di Tesalonika. Tidak berhenti di sini. Kalau kita membaca selanjutnya, pasal 2 ayat 10-11, Paulus mengatakan demikian, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Kalau tadi seperti ibu, sekarang seperti bapak. Apa bedanya seperti ibu dan seperti bapak? Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Ciri-ciri yang pertama adalah yang barusan saya bacakan tadi. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Paulus menyatakan keteladanannya kepada orang-orang di Tesalonika. Paulus mengajar mereka dengan keteladanannya. Paulus bukan hanya berbicara, tetapi Paulus memberikan contoh gaya hidup yang melakukan apa yang diajarkannya. Dan ciri-ciri seperti Bapak yang kedua adalah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Perhatikan kata-kata Paulus, menasihati, menguatkan hatimu, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, seorang demi seorang. Paulus memberikan dorongan, ayo kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar belajar firman, kemudian sudah selesai tutup, kita kembali kepada kehidupan kita yang semula, yang biasa. Tidak. Seperti ibu Paulus mengasihi mereka, Paulus berbagi hidup. Seperti Bapak, Paulus memberikan teladan bagaimana firman yang dilakukan. Dan Paulus memberikan dorongan supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga bisa melihat doa-doa seperti Bapak.
yang Paulus doakan kepada orang di Tesalonika. Kalau tadi doa seperti ibu, sekarang doa seperti bapak. Doa seperti bapak seperti apa? Dialah yang kami, yang ini. Siang dan malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang kepada imanmu. Kenapa Paulus ingin bertemu dan ingin berjumpa secara fisik dengan mereka lagi adalah karena Paulus merasa ada banyak hal yang masih perlu ditambahkan dalam imanmu. Kalau ada yang perlu ditambahkan kepada mereka, berarti Paulus tahu mestinya itu seperti apa, seberapa banyak yang mestinya sudah diajarkan kepada mereka, dan belum sebanyak itu. Jadi Paulus punya tujuan, punya sasaran. Sasarannya mereka perlu memahami hal ini, mereka perlu menangkap dan menghidupi hal ini, tetapi belum sampai di sana. Paulus berdoa supaya punya kesempatan itu menambahkan apa yang masih kurang. Dan sebagai Bapa juga, Paulus berdoa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Konsisten dengan tadi ya, Paulus mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah doa Paulus sebagai Bapa. Jadi doa sebagai ibu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bahwa Paulus di dalam pelayanannya, dia katakan, Paulus menasihati menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ini adalah aspek yang mungkin kita kurang perhatikan di dalam pelayanan Paulus. Kita biasa memandang Paulus sebagai orang yang pengkhotbah, dia seorang apologet, dia berdebat di Athena, berdebat dengan orang-orang cerdik pandai pada zamannya. Paulus bisa berkhotbah dengan luar biasa. Tetapi kita akan hanya punya gambaran yang tidak utuh tentang Paulus kalau kita berpikir bahwa dia adalah seorang pembicara publik yang baik. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa dia menasihati dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, person by person. Dan ini bukan hanya kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Tesalonika. Waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, bahkan ini diulang berkali-kali. Dikatakan, dialah yang kami beritakan tentang Kristus itu apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Mirip ya dengan yang tadi, dengan Tesalonika. Seorang demi seorang, di sini dikatakan, tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa yang bekerja dan kuat di dalam aku. Paulus sebagai seorang bapak merindukan supaya mereka dewasa di dalam Kristus. Tiap-tiap orang. Ini adalah personal ministry. Saya dulu waktu dimuridkan, saya diajari untuk membedakan apa bedanya public ministry dan personal ministry. Public ministry adalah satu orang menjadi narasumber, yang lain sebagai pendengar, tidak terlalu diharapkan berinteraksi satu sama lain, orang-orang yang mendengarnya. Diharapkan mereka semua menyimak, mendengar dengan tenang. Tetapi kalau public ministry demikian, personal ministry adalah sebaliknya. Personal ministry adalah pelayanan di mana setiap orang tidak diperlakukan sebagai sekelompok orang, tetapi tiap orang diperlakukan sebagai individu. Makanya biasanya hanya bisa terjadi dalam kelompok yang lebih kecil, dalam kelompok kecil. Orang bisa saling mengenal secara mendalam. Relasinya bukan hanya pemimpin dengan anggota, tetapi antara anggota dengan pemimpin, itulah personal ministry. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kelompok kecil apakah selalu terjadi personal ministry? Sayangnya tidak. Ada banyak sekali kelompok kecil yang saya tahu, yang di dalamnya yang terjadi adalah public ministry. Mungkin bukan kepada 100 orang, 50 orang, tetapi kepada 5 orang, tetapi gayanya, stylenya masih public ministry. Bukan pelayanan yang relasional, lebih pelayanan yang informasional, di mana satu orang menjadi narasumber. Membawakan renungan, memimpin, dan sebagainya, semua yang lain mendengarkan. Tidak terjadi persahabatan rohani yang mendalam. Bukan seperti yang diteladankan dalam Tuhan Yesus ketika memuridkan, maupun Paulus ketika memuridkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan sejauh ini, kita melihat bahwa Paulus mengasihi dengan kasih yang besar, tetapi bukan hanya kasih yang membuat
Paulus berbagi hidup, kemudian mereka akrab-akrab saja begitu. Tetapi kasih yang juga mendorong. Paulus memberikan teladan, Paulus memberikan dorongan. Jadi ada relasi, tetapi juga ada dorongan. Paulus tahu apa yang kurang dalam pertumbuhan mereka. Paulus ingin supaya mereka menghidupi hal itu. Doa-doanya juga kita bisa melihatnya. Richard Foster mengatakan bahwa doa adalah cara kita mengasihi sesama manusia. Apalagi di dalam kelompok kecil kita, itu adalah cara kita mengasihi anggota kelompok kecil kita yang lain. Jika kita sungguh mengasihi orang, kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan. Kita ingin orang itu mendapatkan keuntungan manfaat sebesar-besarnya dari relasi ini, dari hubungan kita dengan mereka di dalam kelompok kecil ini. Kita ingin memberikan banyak hal kepada orang-orang di dalam kelompok kecil kita. Tetapi ketika kita mengalami keterbatasan dan sebagainya, kita ingin orang-orang mengalami dan mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita berikan. Dan ketika hati kita seperti itu pasti akan membawa kita kepada doa. Doa syafaat adalah cara kita mengasihi sesama manusia. Kita minta Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang ini. Engkau lakukan terobosan rohani di dalam hidup mereka, supaya hidup mereka berubah. Supaya hidup mereka mengalami terobosan-terobosan di tempat-tempat di mana selama ini macet secara karakter, macet secara disiplin rohani. Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukannya. Karena itu kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sejauh ini kita belajar bagaimana relasi yang Paulus bangun di dalam kelompok kecil. Relasi sebagai orang tua rohani dalam hal ini, sebagai pembimbing rohani. Relasi yang Paulus bangun itu bukan sekedar sebagai fasilitator atau pemimpin kelompok kecil kepada kelompoknya. Kalau fasilitator atau pemimpin kelompok kecil, tanggung jawab kita adalah mengatur lalu lintas di dinamika kelompok. Diskusi, siapa yang ngomong duluan, siapa yang ngomong belakangan, kemudian supaya terjadi keteraturan, kita manage pertemuan. Itu kalau pemimpin kelompok atau fasilitator kelompok. Tapi kalau seorang pembimbing rohani, bahkan dalam konteks Paulus, spiritual parent, jadi orang tua rohani atau pembimbing rohani. Pembimbing rohani adalah orang yang mengambil tanggung jawab rohani. Dia tidak harus menjadi orang yang sempurna, tetapi secara jelas dia mengambil tanggung jawab rohani di hadapan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya ini, mereka adalah orang-orang yang saya rindu, saya kasihi, saya rindu untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Saya melihat ini satu teladan yang sangat indah, teladan yang sangat baik untuk bisa kita ikuti, discipleship through relationship yang terjadi di antara Paulus dan juga jemaat di Tesalonika, seperti Bapak, seperti Ibu. Mari kita lihat apa perkataan Paulus, komentar Paulus tentang jemaat di Tesalonika yang dia layani. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami? Siapakah sukacita kami? Siapakah mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bukankah ini seperti orang tua betulan ya? Orang tua punya banyak pengharapan tentang anak-anaknya, bukan? Orang tua akan bersukacita dengan hal-hal yang terjadi pada anak-anaknya. Anak-anaknya adalah mahkota kemegahan dari orang tuanya. Inilah yang Paulus rasakan pada mereka. Kamulah pengharapan kami. Kamulah sukacita kami. Kamulah mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus pada waktu kedatangannya. Siapakah itu kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Tapi Ibu Saudara sekalian, untuk seperti ini, perlu ada seseorang yang mengambil tanggung jawab rohani. Itulah para pembimbing-pembimbing. Itulah spiritual parenting. Itulah pembimbing-pembimbing rohani. Orang-orang yang bukan sekedar fasilitator, tetapi saya mengambil tanggung jawab rohani ini untuk memelihara kesehatan rohani, untuk memelihara pertumbuhan rohani dari orang-orang yang Tuhan percayakan ini kepada saya. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apa bedanya adopsi dengan kita hanya sekedar membuat aksi sosial di panti asuhan? Apa bedanya? Kita bisa datang ke panti asuhan, begitu ya. Terus kita bisa bikin acara di panti asuhan,
ngumpulin anak-anak yang yatim piatu itu, kemudian kita bermain, kita mendengarkan firman dan sebagainya. Sesudah itu kita pulang. Itu adalah aksi sosial dalam panti asuhan. Tetapi berbeda sekali dengan kalau kita mengadopsi salah satu anak itu menjadi anak kita. Kita datang ke sana, kita membangun relasi, kemudian kita adopsi mereka menjadi anak kita. Itulah yang membedakan antara discipleship through relationship dengan kelompok kecil yang di mana di dalamnya tidak ada relationship yang mendalam. Ketika kita discipleship through relationship, kita berperan sebagai orang yang mengambil tanggung jawab rohani, seperti orang yang mengadopsi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang saya ambil di depan Tuhan. Saya akan bergumul dengan mereka, saya akan berbagi hidup dengan mereka, saya akan mengasihi mereka, dan saya merindukan supaya mereka mengalami transformasi hidup semakin serupa dengan Kristus. Saya akan mendoakan supaya kasih karunia Tuhan bekerja dengan deras dalam hidup orang-orang yang Tuhan percayakan pada saya ini. Itulah pelayanan yang sifatnya adopsi. Kalau pelayanannya sekedar aksi sosial seperti di panti asuhan tadi, itu adalah pokoknya kita bertemu, kemudian kita ada satu bahan itu kita pakai, kita diskusi sudah, habis itu sudah selesai. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Tetapi tidak ada persahabatan rohani yang terjadi, tidak ada kedekatan kasih berbagi hidup yang terjadi di dalam kelompok itu. Maka kelompok yang demikian baru pseudo pemuritan namanya. Belum betul-betul pemuritan. Kelompok pemuritan adalah kelompok di mana terjadi persahabatan rohani yang mendalam satu sama lain. Apakah kemuliaan dan sukacita saudara-saudara sekalian? Kalau tadi kemuliaan dan sukacita Paulus adalah orang-orang yang dia layani. Kemuliaan dan sukacita saudara apa? Apakah kemuliaan dan sukacita kita adalah ketika kita bisa menuntun orang mengenal Kristus? Tadinya belum mengenal Kristus, tadinya masih melawan Tuhan, tidak peduli kepada hal rohani. Sekarang menjadi orang yang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan dan rindu membuat Tuhan dikenal. Tadinya orangnya tidak bertumbuh, datang ke gereja, datang pulang, tetapi kita tidak melihat ada sesuatu yang bertumbuh, tidak ada transformasi hidup. Tetapi kita bisa berjalan bersama-sama dengan dia di dalam perjalanan pertumbuhan rohani, belajar disiplin rohani, belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan melihat dia bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, dia akhirnya rindu melihat orang lain bertumbuh. Bukankah itu kemuliaan dan sukacita kita ketika kita boleh melihat dan menemani perjalanan hidup dari orang-orang yang kita layani itu. Orang-orang yang akhirnya menjadi pekerja Kristus. Orang-orang yang tadinya konsumen-konsumen dari pembinaan-pembinaan rohani. Sekarang menjadi orang-orang yang punya kerinduan untuk Tuhan pakai dimanapun mereka berada. Membawa orang-orang berjumpa dengan Kristus, membawa orang-orang bertumbuh dalam Kristus, dan melipat gandakan pekerja Kristus. Waktu saya melayani di Singapura, kami para rohaniwan itu ya, di antara gereja Indonesia biasa ngumpul sebulan sekali. Jadi kita ada para full timer di lembaga pelayanan, kemudian juga di para pendeta-pendeta begitu ya, pengerja. Kita ngumpul dan kita biasanya saling sharing di situ. Suatu saat di dalam salah satu pertemuan itu, pemimpinnya mengajukan satu pertanyaan begini. Coba saudara-saudara pikirkan begitu ya kepada kami semua. Saudara-saudara pikirkan hal apakah yang paling dapat membuat saudara kembali bersemangat melayani ketika saudara mulai lesu begitu ya. Ketika memikirkan hal-hal apa di dalam masa-masa pelayanan sebelumnya yang membuat kita jadi semangat lagi. Kemudian saya waktu itu duduk, saya mikir-mikir apa ya begitu ya. Dan saya bisa menjawabnya saat itu. Hal yang paling menggairahkan saya dan memberikan saya semangat untuk terus melayani adalah ketika saya mengingat orang-orang yang dulu saya muridkan. Sekarang mereka sedang memperjuangkan hidup orang lain juga. Mereka sedang memberitakan Injil kepada orang lain. Mereka sedang memuridkan orang lain. Mereka sedang melakukan gerakan-gerakan di berbagai bidang pelayanan. Ada yang di ladang misi, ada yang mengambil sekolah teologi menjadi dosen, ada yang orang-orang di dalam dunia profesi. Ketika saya melihat mereka itu orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana. Tetapi begitu Tuhan menjadi yang utama dalam hidup mereka, mereka mulai menangkap hati Tuhan.
Dan mereka membiarkan diri untuk dipakai Tuhan. Dan saya punya kesempatan untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun bersama-sama dengan mereka. Dan ketika saya melihat Tuhan, terima kasih. Dulu Tuhan izinkan saya untuk berjalan dengan mereka dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Dan Tuhan pakai waktu-waktu itu untuk melihat mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal. Mereka menjadi pekerja, dan bukan hanya menjadi pekerja, mereka sekarang juga sedang berjuang melipat gandakan pekerja bagi Kristus. Itulah kemuliaan dan sukacita saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok kecil bisa sekedar menjadi sebuah kelompok di mana kita berkumpul, sosialisasi, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang aman-aman saja begitu. Tetapi discipleship through relationship adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada itu. Sesuatu komitmen terhadap hubungan, komitmen pembimbing terhadap orang-orang yang dibimbing, komitmen orang-orang yang dibimbing terhadap relasi dalam kelompok. Mereka melihat ini sebagai inilah keluarga rohani saya, ini adalah sahabat-sahabat rohani saya, inilah teman-teman di mana saya mau berbagi hidup, menjalani lika-liku naik turun jatuh bangun kehidupan bersama-sama. Saya akan bersukacita dengan apa yang terjadi di antara anggota kelompok saya. Saya akan berduka cita dengan mereka. Saya akan merindukan supaya Tuhan bekerja lebih banyak di antara hidup mereka. Dan relasi semacam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi tempat yang subur bagi karya Roh Kudus untuk melakukan perubahan hidup, baik bagi anggotanya maupun bagi pembimbingnya. Kita akan semakin diperlengkapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa beruntungnya, betapa bersyukurnya kalau kita punya kesempatan memiliki kelompok-kelompok di mana di dalamnya ada persahabatan rohani, ada pembimbing rohani. Ada orang-orang yang dibimbing secara rohani di sana. Dan jika Bapak Ibu sekarang sedang ada di dalam kelompok-kelompok yang semacam itu, mari kita perdalam relasi satu sama lain, komitmen terhadap hubungan satu sama lain. Pembimbing memperdalam komitmennya. Ini adalah saya mengambil tanggung jawab rohani di hadapan Tuhan. Dan saya mau mengasihi mereka. Saya mau berbagi hidup kepada mereka. Saya mau mendoakan mereka seperti seorang ibu. Saya mau memberikan teladan kepada mereka. Saya akan mendorong mereka supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti seorang bapak. Saya mengambil tanggung jawab rohani. Kemudian dari anggotanya juga menyediakan diri. Menyediakan komitmen di dalam relasi yang terjadi. Namanya relasi, itu sesuatu yang messy, sesuatu yang tidak rapi, sesuatu yang perlu waktu untuk bertumbuh. Kita perlu sabar ya, dalam perjalanan waktu dalam kelompok kecil kita, tetapi kita juga memberikan komitmen. Saya mau saling mengasihi dan saya mau saling mengasah di dalam kelompok itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum punya kelompok-kelompok yang demikian, Bapak Ibu mestinya ngiri kepada kelompok-kelompok ini. Ayo, kita nggak usah pikir-pikir panjang. Karena Tuhan merancang pertumbuhan itu bukan sebagai satu aktivitas soliter, sesuatu yang kita kerjakan sendiri. Tapi Tuhan merancang pertumbuhan terjadi ketika setiap bagian-bagian anggota tubuh mengerjakan bagiannya, sehingga kita bisa bertumbuh dalam segala hal karena Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan dirancang oleh Tuhan di dalam konteks komunal bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merindukan kalau kita doing it right di dalam discipleship through relationship, dalam komitmen-komitmen kasih dan intensionalitas yang mendalam, maka kita bisa melihat orang-orang bertumbuh. Orang-orang yang tadinya tidak bisa berdoa, sekarang menjadi orang yang gigih mendoakan orang lain. Orang yang tadinya menjalani kehidupan mengalir saja, menjadi orang-orang yang mencari apa visi Tuhan bagi hidup saya. Orang-orang yang tadinya hidupnya penuh dengan dirinya sendiri, sekarang membuka hatinya bagi orang lain dan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka jika itu terjadi, maka kelompok-kelompok kita menjadi tempat di mana orang-orang dibentuk, dilatih, diperlengkapi, dilipat gandakan menjadi pekerja-pekerja Kristus di bidang masing-masing. Kita punya waktu dan kehidupan yang terbatas. Kita tidak bisa mengerjakan semua aktivitas meskipun kita ingin melakukannya. Tapi aktivitas yang perlu mendapat prioritas dan perhatian kita adalah aktivitas yang di dalamnya kita bisa menolong orang
untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan pada akhirnya bisa menjadi pekerja Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Kita sedang melipat gandakan pekerja bagi kebutuhan dunia yang sangat besar ini. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Dan kita sebagai orang-orang yang sedang tekun memuridkan, jangan biarkan pemuridan ini menjadi sesuatu yang shallow, sesuatu yang dangkal, tetapi sesuatu yang ada dalam relasi yang dalam, sehingga memungkinkan perubahan hidup yang kita rindukan itu terjadi. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap ini boleh mendorong kita, boleh menjadi inspirasi bagi kita apa yang Paulus lakukan dan kita terapkan dalam kelompok kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, ada beberapa link yang ada di dalam screen ini. Semuanya bahan-bahan ini nanti akan saya bagikan kepada saudara, boleh didistribusikan. Ya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur